Pengen deh nonton TV. Nonton ah. Hai, tonton terus videonya sampai akhir ya. Bagus banget. Kayaknya lukisanku paling bagus sedunia deh. Pernah nggak kalian ngerasa kayak yang aku alami barusan? Ngerasa kerjaan sendiri paling juara. Padahal, ya biasa aja. Kira-kira kenapa ya? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Claudia Triopsari. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita dihadapkan dalam pembuatan sesuatu. Di mana dalam pembuatan sesuatu, tentu terdapat usaha di dalamnya. Usaha tersebut dapat berupa waktu, pikiran, dan juga tenaga teman-teman untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Namun, dalam kehidupan, biasanya orang merasa bahwa apa yang sudah dibuatnya lebih bagus dibandingkan buatan dari orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu proses versus objektivitas. Sebenarnya, apa yang kita nilai selama ini? Di sini terdapat dua gambar teman-teman, di mana gambar sebelah kanan saya merupakan gambar lemari, dan yang sebelah kiri saya ada gambar orang yang sedang merakit lemari. Di mana sudah kita ketahui bersama jika lemari memiliki fungsi untuk menyimpan apapun, baik itu menyimpan buku, menyimpan pakaian, menyimpan pernak-pernik, dan lain sebagainya. Di gambar yang sebelah kanan, kita lihat bahwa kita membeli lemari secara utuh, sudah dalam kondisi yang rangkaian, sudah melalui tahap inspeksi yang berlipat, dan sudah siap kita gunakan. Nah, di sini terdapat orang yang sedang melakukan perakitan lemari, di mana dalam perakitan lemari dia harus mengeluarkan usaha tersebut, yang mana usaha tersebut akan menciptakan pengalaman baru untuk pembuatnya tersebut atau perakitnya tersebut, di mana pengalaman ini merupakan pengalaman yang mungkin sangat menyenangkan untuk pembuatnya tersebut. Nah, sebenarnya dalam menilai sesuatu, contohnya dalam melakukan penilaian lemari tadi teman-teman, kita itu di dalam teori seharusnya menilai berdasarkan kualitasnya. Apakah lemari tadi presisi, bagus, kuat, atau kokoh. Namun, di dalam praktiknya sendiri, penilaian itu dipengaruhi oleh usaha. Orang yang sedang merakit lemari tadi merasa bahwa dia sudah mengeluarkan usaha yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita membeli lemari yang sudah rangkaian, di mana usaha tersebut akan meningkatkan rasa cinta atau rasa kepemilikan dari orang yang membeli lemari tersebut. Nah, di sini terdapat suatu logo. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ini merupakan logo apa. Di mana ini merupakan logo IKEA, di mana IKEA ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Perusahaan IKEA ini memiliki berbagai macam furniture seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sangat banyak furniture yang dijual di IKEA tersebut. Meskipun IKEA ini merupakan perusahaan yang menganut konsep bahwa pembeli harus merakit
produknya sendiri, tetapi bisa kita lihat sampai saat ini IKEA masih menjadi eksis dan juga masih laku-laku aja tuh. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, di sini dalam psikologi ternyata terdapat yang namanya IKEA effect, di mana IKEA effect merupakan kecenderungan kita menilai sesuatu yang kita kerjakan, yang ada andil kita di dalamnya itu lebih tinggi dibandingkan milik orang lain atau yang kita tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Di mana dalam penilaiannya itu dimasuki atau termasuk bias kognitif, di mana bias kognitif merupakan suatu pola pikir yang subjektif, di mana kita tidak melihat secara objektif sesuatu yang kita nilai tersebut, tetapi dipengaruhi oleh rasa keterlibatan yang ada di dalamnya. Nah, ini yang menjadi jawaban, di mana dalam produk-produk IKEA ini kita harus mengeluarkan effort untuk membuat produknya tersebut, untuk merakit. Kita harus menyusun satu persatu rakitannya, terus kita memastikan bahwa rakitan kita sudah kencang, sudah benar, yang akan menimbulkan yang namanya love, teman-teman. Dimana love tersebut ini yang menjadikan bahwa apapun yang sudah ada kita andil di dalamnya memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk atau sesuatu yang kita tidak ada andil di dalamnya. Nah, di sini terdapat kata-kata nih, usaha dapat meningkatkan persepsi nilai meskipun kualitas tidak berubah. Nah, dari kata-kata ini yang menjadi poin di sini yaitu meskipun kualitas tidak berubah. Padahal dalam perakitan kita atau pembuatan kita mungkin kualitasnya itu tidak sebagus oleh orang lain, tetapi kita cenderung lebih menganggap bahwa punya kita atau perakitan kita lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, di sini terdapat penelitiannya, teman-teman. Penelitiannya ini dilakukan oleh Norton dan juga rekan-rekannya dalam judul penelitian The IKEA Effect When Labor Leads to Love, di mana penelitian ini peserta dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Di mana satu kelompok diminta untuk merakit sesuatu, baik itu merakit rakitan maupun merakit origami. Yang kedua, peserta diminta untuk melihat saja, teman-teman. Di mana orang yang merakit disuruh untuk kira-kira kamu ingin membayar berapa terhadap hasil rakitanmu tersebut. Sedangkan orang yang tidak ikut merakit juga ditanyakan pertanyaan serupa. Di mana yang kedua juga sama seperti itu, orang yang tidak lakukan perakitan diminta untuk menilai perakitannya tersebut, dan juga orang yang merakit diminta untuk menilai perakitannya tersebut. Dan juga ada rakitan yang sengaja tidak diselesaikan. Nah, di sini hasil penelitiannya, partisipan yang merakit bersedia membayar sekitar 63% lebih mahal dibandingkan mereka yang hanya melihat kotak yang sudah jadi. Di mana yang kedua, orang yang membuat atau merakit menilai mereka sama berharganya dengan origami buatan profesional. Padahal orang yang tidak melihatnya cenderung melihat rakitan origaminya tersebut buatan amatir, bahkan hampir tidak bernilai. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai sampah, teman-teman. Yang ketiga, jika partisipan gagal untuk menyelesaikan rakitannya, atau jika rakitan tersebut itu langsung dibongkar kembali setelah jadi, nah, menariknya, efek ini tidak muncul, teman-teman. Nah, rasa suka dan juga penilaian tinggi tadi terdapat barang yang sudah dirakit tersebut hilang. Yang keempat, meskipun barang yang dirakit itu sama, baik dari segi warna, desain, ukuran, tidak ada perbedaan apapun,
nilainya lebih tinggi di mata perakitnya sendiri-sendiri. Yang kelima, pembuat berasumsi bahwa orang lain ini akan membayar lebih tinggi untuk karyanya ini. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, di sini menunjukkan adanya bias kognitif tadi yang kuat akibat dari rasa bangga dan juga kompetensi diri. Selanjutnya, kenapa itu bisa terjadi? Faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada usaha memberikan nilai, di mana semakin besar usaha yang kita lakukan akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap sesuatu yang kita kerjakan, seperti itu. Yang kedua, rasa memiliki. Akibat kita langsung terjun di dalamnya, ikut berproses di dalamnya, rasa memiliki kita semakin lebih besar. Yang ketiga, rasa mampu. Rasa mampu untuk melakukan perakitan contohnya. Rasa mampu untuk melakukan segala sesuatu dibandingkan orang lain. Dan yang keempat, adanya keterlibatan pribadi. Dan yang kelima, ada pembenaran diri. Nah, akibat dari rasa mampu tadi, ngerasa paling wah, paling oke, paling bagus. Nah, di sini ada pembenaran diri, di mana di sini misalnya, ini punyaku yang paling bagus, punyamu jelek. Seperti itu, teman-teman. Contohnya bagi mahasiswa seperti saat kita sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, ternyata di sini ada dampaknya. Dampaknya ini bisa melebihkan nilai hasil sendiri. Padahal hasil dari sendiri ini tidak lebih bagus daripada hasil oleh orang lain. Ini berbahaya sekali, teman-teman. Nah, yang kedua, penilaian menjadi kurang objektif, di mana kita menilai segala sesuatu atas diri kita ini lebih unggul dibandingkan yang lain, sehingga kita tidak bisa melihat hasil orang lain secara lebih objektif. Yang ketiga, sulit untuk menerima kritik karena merasa paling superior, merasa paling bagus dan paling bisa, maka sulit untuk menerima kritik. Yang keempat, terjebak pada keputusan. Yang kelima, menolak ide-ide dari luar, di mana merasa ide dari kita sudah paling pas. Yang terakhir, terlalu terikat kepada hasil, di mana terlalu terikat kepada hasil ini, misalnya kayak kita perfeksionis, jadi kita menilai hasil kita ini harus bagus, harus sesuai, harus paling wah. Nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, kita boleh kok untuk menilai usaha yang ada di baliknya. Kita tidak hanya menilai hasil, tetapi boleh juga menilai usaha yang sudah dikeluarkan di baliknya. Tetapi kita harus sadar bahwa usaha itu tidak selalu mencerminkan kualitas. Belum tentu kualitas dari teman kita itu lebih buruk daripada kita. Barangkali kualitas-kualitas mereka bahkan jauh lebih bagus daripada kita. Maka dari itu, kita harus terbuka terhadap segala sesuatu. Meskipun ada saran, ada kritik, ada sanggahan, kita harus menerimanya, teman-teman, agar kualitas tersebut di dalam diri kita, di dalam apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih meningkat, teman-teman. Sekian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye. Udah nontonnya.